Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi syari'atihi ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memuja dan memuji Allah atas segala limpahan rahmat, karunia dan sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini Allah masih memberikan hidayah keimanan kepada kita. Karena itu adalah hidayah yang paling besar. Di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa di akhirat nanti akan ada orang yang dibentangkan catatan amal yang dia lakukan di dunia. Ternyata ada 9 catatan yang panjangnya sejauh mata memandang, dan semua isinya adalah keburukan. Ketika orang ini ditanya, apakah engkau mengakui semua keburukan yang engkau kerjakan di dunia tersebut? Jawaban orang itu, iya ya Allah, saya mengakui semuanya. Orang ini kemudian ditanya lagi, apakah di dunia kau punya kebaikan? Orang itu mengatakan, kayaknya tidak ada ya Allah. Allah berfirman, hari ini tidak ada orang yang dizalimi. Sesungguhnya engkau punya satu amal kebaikan. Maka dari 9 catatan yang panjang itu yang penuh dengan dosa, ternyata ada satu halaman yang isinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata orang tersebut, ya Allah, apalah artinya satu kalimat tauhid tersebut jika dibandingkan dengan 9 lembar catatan amal keburukan yang panjangnya sejauh mata memandang. Allah berfirman, hari ini tidak ada yang dizalimi. Kemudian diletakkanlah satu kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di timbangan amal, dan catatan keburukan yang sejauh mata memandang itu di timbangan amal yang lain. Ternyata atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah lebih berat timbangannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala yaskul ma'a ismillahi syai'." Tidak ada yang lebih berat timbangannya dibandingkan orang yang mengucapkan kalimat tauhid ikhlas tulus dari dalam hatinya. Alhamdulillah, siang ini Allah memberikan kita umur, kita hidup dalam keadaan bertauhid, beragama Islam. Kemudian salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang bersabda di dalam salah satu hadisnya, syafaati yaumal qiyamah li ahlil kabairi min ummati atau kama qala Rasulullah. Sesungguhnya saya mempersiapkan syafaatku nanti di hari kemudian bagi umatku yang banyak melakukan dosa. Kita senantiasa bersalawat kepada Nabi. Mudah-mudahan di akhirat kita termasuk umatnya Nabi yang mendapatkan syafaat dari beliau
sehingga kita diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, salah satu hal yang sangat kita harapkan adalah bagaimana kita bisa selamat di akhirat. Selamat di dunia adalah bonus, tetapi yang menjadi poin penting adalah bagaimana kita bisa selamat di akhirat. Inilah keyakinan, inilah prinsip hidup yang harus ada dalam diri setiap orang muslim. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sungguh siapa yang di akhirat nanti dia diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang sukses, dialah orang yang beruntung. Adapun kenikmatan kehidupan yang ada di dunia itu hanya sangat sedikit dan banyak menipu orang-orang yang beriman. Jadi tujuan hidup kita adalah bagaimana supaya kita mendapatkan keselamatan di akhirat, dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Maka kita harus mengetahui apa amalan-amalan yang bisa mengantar kepada surga dan menjauhkan dari api neraka. Ada banyak amalan yang oleh ulama disebutkan sebagai jalan tol menuju ke surga. Karena dengan amalan ini Nabi SAW menjanjikan pahala surga. Di antaranya yang pertama, Nabi SAW bersabda, siapa yang di pagi hari, di subuh hari membaca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, dan dia meninggal sebelum sore, sebelum maghrib, dia tercatat sebagai orang yang selamat. Dan siapa yang membaca kalimat tersebut di waktu maghrib dan ternyata dia meninggal sebelum pagi, dia juga tercatat sebagai orang yang selamat. Jadi yang pertama yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah adalah memperbanyak zikir raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Yang kedua, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda di dalam salah satu hadisnya, siapa yang setiap selesai sholat membaca ayatul kursi, maka tidak ada penghalang antara dirinya dengan surga kecuali kematian. Siapa yang setiap selesai sholat membaca ayatul kursi, maka tidak ada penghalang antara dirinya dengan surga kecuali kematian. Ini adalah jalan yang kedua, jalan tol yang kedua, yang dengannya insya Allah kita memperoleh keselamatan di dunia dan keselamatan juga di akhirat. Kemudian yang ketiga yang bisa menyelamatkan seseorang adalah menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keimanannya dari kemusyrikan, menjaga keimanannya dari mempercayai hal-hal yang bisa merusak akidahnya. Di dalam hadis qudsi Nabi SAW menyampaikan bahwa Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, innaka aglaqtad dunya 'alal mu'min." Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau menutup pintu kesenangan dunia bagi hambamu yang beriman. Di dunia ini fenomenanya memang seperti itu. Orang-orang yang berislam, yang beriman dengan baik biasanya tidak dilimpahkan rezeki yang luar biasa oleh Allah. Allah menutup pintu-pintu kesenangan kepada orang-orang yang beriman, dan itulah yang disampaikan oleh Nabi Musa. Ya Rabbi innaka aglaqtad dunya 'alal mu'min. Ya Allah, Engkau menutup pintu kesenangan dunia bagi orang yang beriman. Fafatahallahu lahu baban min abwabil jannah wa qala haza ma a'dadtu lahum. Maka Allah Subhanahu wa taala
memperlihatkan kepada Nabi Musa salah satu pintu surga, memperlihatkan kenikmatan yang ada di dalamnya. Kemudian Nabi Musa mengatakan, Allah berfirman, inilah yang aku siapkan untuk mereka. Aku menutup pintu kesenangan dunia, tetapi aku mempersiapkan baginya pintu surga. Dan inilah yang aku persiapkan. Faqala Musa, ya Rabbi, law anna ahadan kuti arjlaini wa yadaini wa yamshi ala wajhihi kana zalika haluhu munsu awwali khalqihi ila yaumil qiyamah fakana masiruhu ilal jannah fala yara ba'san qattun au kama qala Rasulullah. Apa kata Nabi Musa? Ini yang penting. Ya Allah, seandainya ada orang yang engkau ciptakan kedua tangannya cacat, tidak punya kedua tangan dan tidak punya dua kaki, dia berjalan dengan berguling-guling. Itu menjadi keadaannya mulai dari lahir sampai meninggal. Tetapi jika ternyata dia akan masuk surga, fala yara ba'san qattun, maka pasti dia tidak akan merasakan adanya penderitaan. Dia akan mengatakan, oh ternyata tidak apa kalau saya hidup saya seperti itu, ternyata kalau akibatnya saya akan mendapatkan surga. Kemudian Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi innaka fatahta dunya alal kafir. Ya Allah, kenapa engkau malah membuka semua pintu kesenangan dunia bagi orang yang tidak beriman? Semua kekayaan, semua kemewahan, semua limpahan harta, kenapa engkau berikan kepada orang yang tidak beriman? Fafatahallahu lahu baban min abwabin nari faqala haza ma a'dattu lahum. Maka Allah membuka salah satu pintu neraka dan mengatakan kepada Nabi Musa, aku membuka segala kenikmatan dunia kepada mereka di dunia, tetapi inilah balasan bagi mereka di akhirat, yaitu neraka. Maka apa kata Nabi Musa? Ya Rabbi, lau anna ahaduhum, seandainya orang-orang yang tidak beriman kepadamu itu menikmati semua kesenangan dunia mulai dari lahir sampai meninggal, fakana haza masiruhu lama ra'a khairan kattun. Seandainya orang-orang yang tidak beriman itu mulai dari lahir dia bahagia terus sampai meninggal, tetapi ternyata nanti tempat tinggalnya adalah neraka, dia akan mengatakan bahwa saya tidak pernah bahagia di dunia. Jadi yang bisa menyelamatkan seseorang di akhirat nanti adalah menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun menderitanya seorang mukmin, jika ternyata nanti tempat kembalinya adalah surga, dia akan lupa bahwa dia pernah menderita di dunia. Sebaliknya, bagaimanapun senangnya orang yang tidak beriman kepada Allah, jika ternyata tempat kembalinya nanti adalah neraka, dia tidak akan ingat bahwa dia pernah senang ketika di dunia. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, sebagai kesimpulan, prinsip hidup yang harus kita pegangi sebagai umat Islam adalah bagaimana berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan semua potensi yang kita miliki, umur, harta, kesehatan, kesempatan, untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keselamatan, kesenangan di akhirat. Adapun kesenangan di dunia itu hanyalah bonus. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan beberapa cara yang mudah untuk memasuki surga. Yang pertama, dengan rutin membaca zikir raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Yang kedua adalah dengan mendawamkan, merutinkan membaca ayatul kursi setiap selesai sholat. Dan yang ketiga yang paling penting yang harus kita fahami baik-baik adalah bahwa bagaimanapun susahnya kehidupan dunia yang kita jalani, jangan sampai kita merusak akidah kita. Jangan sampai kita mengotori keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun susahnya kehidupan dunia, jika nanti ternyata alhamdulillah kita memasuki surga, tidak akan ada kesulitan yang kita ingat nanti. Tetapi sebaliknya, bagaimanapun senangnya seseorang hidup di dunia ini, diberikan semua yang dia inginkan,
Tetapi ketika dia merusak keimanannya kepada Allah dan ternyata tempat kembalinya adalah neraka, dia akan lupa bahwa dia pernah berbahagia di dunia. Ini saja yang sempat saya sampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma min yaumil jum'ah illa wa fihi sa'atul ijabah ud'ullaha asa ayyakuna hazihi hiyas sa'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka khaira kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu min fadlihi yazidukum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.